melanjutkan tadi pertanyaan yang nomor 4, menurut Ibu tadi hal efektif yang perlu kita lakukan adalah kita menganggap bahwa semua dari kita itu adalah mitra dalam mengembangkan sekolah. Nah sekarang pertanyaan yang kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu sebenarnya sangat sederhana tapi rumit Pak Wahyu. Yang tantangan itu adalah bagaimana kita bisa mengelola emosional. Nah, seringkali bahwa kelemahan kita yang bisa menjerumuskan kita itu adalah dalam posisi emosi. Nah ini kita mengambil keputusan. Nah ini yang paling berat. Nah seringkali di antara teman-teman yang punya dilema etika tadi itu inginnya kan diatasi dengan cepat karena dia menganggap bahwa kepentingannya atau usulannya itu lebih bagus kan begitu. Tapi ada hal-hal yang seringkali tidak dipahami oleh teman bahwa kepentingan organisasi ini lebih luas sehingga harus menyinkronkan semua kepentingan itu yang seringkali terabaikan. Sehingga yang paling sulit itu adalah bagaimana memecahkan masalah dilema etika bagi teman-teman yang sikap egoistisnya itu tinggi. Baik, oke, berarti sederhana tapi rumit tadi masalah emosional ya, Bu ya, lebih ke mengolah emosional. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan ke-6 ya, Bu ya. Dalam menyelesaikan suatu masalah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Memang saya itu memiliki suatu kebiasaan yang mungkin jelek ya Pak Wahyu. Kebiasaan itu adalah begitu ada masalah saya harus segera memecahkan masalah itu. Karena kalau masalah itu ditunda-tunda untuk pemecahannya maka akan muncul masalah yang lebih besar. Namun sebagai pimpinan bahwa saya pun harus mengendalikan emosi untuk pemecahan masalah ini. Tentu tidak dijadwal secara permanen karena fleksibilitas ini juga penting. Pada saat terjadi dilema etika pada posisi yang masing-masing mempertahankan kebenaran tadi, tentu ini harus di calling down dulu. Tidak bisa langsung sesaat itu harus selesai. Namun tidak harus terjadwal juga. Karena apa? Karena pertemuan secara resmi, formal itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Maka yang sering saya lakukan ya kondisi-kondisi yang tidak formal begitu Pak Wahyu. Jadi tidak harus diselesaikan, walaupun prinsip saya itu juga tidak ingin menunda-nunda ya pemecahan masalah. Itu Pak Wahyu. Mungkin tergantung ya, tergantung kompleksitas masalah juga mungkin ya. Masalahnya, dampaknya. Kalau dampaknya luas memang harus segera diatasi. Tapi kalau dampaknya itu kecil, itu kan bisa nanti sambil jalan. Jadi mencari waktu yang tepat. Nah, karena seringkali kalau dipanggil secara khusus itu kan dia juga perasaannya itu tidak enak. Nah, gitu Pak Wahyu.
Ini Bu Yayu ada pertanyaan lagi terkait dengan pengambilan keputusan yang berisi di 5 etika nggih. Nggih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yayu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 etika? Ada. Yang utamanya itu adalah integritas antar teman. Jadi di sela-sela kegiatan memang titik tumpu perhatian saya itu adalah selalu saling menguatkan bahwa sekolah ini adalah milik kita, jadi bukan milik saya hanya mampir ngombe kan begitu. Jadi sekolah ini adalah milik kita, terutama Bapak Ibu guru itu adalah penghuni sekolah sejati. Karena muridnya bisa saling silih berganti, kepala sekolahnya apalagi. Jadi Bapak Ibu guru dan Tendik itu adalah pemilik sejati sekolah ini, saya sampaikan seperti itu. Sehingga integritas, kemudian kepedulian teman-teman itu yang harus kita pupuk. Dan saya merasakan kebetulan di sekolah ini itu memang luar biasa. Artinya memang kepeduliannya sangat tinggi, yang senior sangat meneladani, yang muda juga sangat menghormati, itu yang terjadi. Sehingga hal ini lebih memudahkan. Kalau tadi saya sampaikan ada beberapa yang bisa teridentifikasi kurang mendukung, itu hanya sebagian kecil. Yang itu saya sampaikan tadi, ketika saya ada satu persoalan, pasti ketika saya yakin bahwa orang ini nanti akan berseberangan, maka akan saya dekati lebih dahulu, biar nanti suaranya tidak tambah lantang, nyanyi rock misalnya. Artinya itu yang kami lakukan. Iya. Gitu. Oke. Jadi memang ya bukankah perbedaan itu jadi sebuah harmoni yang indah ya? Betul, nggih. Gimana caranya menyatukan biar menjadi musik klasik yang bisa buat kita bobok tenang. Tapi ini idenya Bu Yayu tadi seperti itu benar-benar menyadarkan itu. Jadi ditemui dulu, diajak ngobrol dulu, sangat ini ya, menginspirasi bagi kami. Terakhir ini Bu Yayu, sepertinya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Yayu petik yang dari pengalaman Bu Yayu mengambil keputusan di 5 etika? Iya, terima kasih. Sebenarnya ada 2 hal yang sampai saat ini membuat saya tambah yakin. Itu yang pertama, itu adalah saling menghargai. Jadi saling menghargai. Jadi jangan menganggap yang kecil itu remeh. Jadi jangan sampai kita menganggap hal yang kecil itu remeh. Jadi suara sekecil apapun, jika itu memang bersuara, maka harus kita dengarkan. Karena yang lembut pun bisa menjadi keras manakala tidak kita dengarkan kan itu. Jadi yang pertama, jadi kita harus memang menghargai sekecil apapun. Kemudian yang kedua, berpikir positif. Jangan a priori maksud saya. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sepadan dengan kita, jangan kita berpikir negatif, kemudian mengklaim, apalagi kemudian mendiskreditkan. Itu parah ya. Artinya justru malah dari hal yang tidak sepaham itu justru harus kita dekati. Karena meskipun itu susah, karena saya kan bukan termasuk orang yang ramah nih. Saya bukan termasuk orang yang ramah, tetapi saya mencoba untuk belajar itu, dan itu memang banyak yang kemarin itu di awalnya saya itu menjadi sangat khawatir, cemas, dan sekarang itu justru malah tidak. Karena komunikasi kecil yang sifatnya menyapa terhadap orang-orang yang memang tidak pro dengan kita, karena dia sudah punya mindset konsep sendiri tentang kita, itu kalau kita biarkan bisa menjadi besar. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi tetap menghargai perbedaan, menghargai yang sekecil apapun. Jadi suara selembut apapun harus kita perhatikan agar tidak menjadi tambah keras. Kemudian berpikir positif, jangan mendiskreditkan, apalagi kemudian mengkambing hitamkan gitu. Itu saja sih. Dan itu memang mudah dikatakan, tapi jangan sampai jangan punya pemikiran saya seperti itu tadi, ya itu hanya angan-angan. Enggak, artinya itu memang ya
awalnya berawal dari angan-angan tapi kan bisa jadi terwujud ya. Iya, mudah-mudahan begitu. Ya, jadi memang ini ya perlu digarisbawahi tadi berarti sekecil apapun suara atau sekecil apapun, selembut apapun tadi perlu diperhatikan. Artinya, iya, betul. Jangan lebih dulu berasumsi, jangan mudah berpersepsi gitu ya, Bu. Iya, Semua harus dicari kebenarannya terlebih dahulu sebelum kita melangkah. Baik, Bu Yayu, itu luar biasa.